Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IH dan masih bersama saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita akan bahas apakah penyakit bisa sembuh dengan sugesti. Ini penyakit apa ini? Pertanyaannya. Ya. Penyakit Secara apa ini? Mulai ya, semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit ya. Atau bahkan mungkin penyakit yang belum ada obatnya. Pak, Corona mungkin yang ditanyakan. Ya. Saya nggak tahu penyakit apa. Dan sugesti itu arahan atau nasihat ya. Tentunya kalau saya gitu ya. Apakah penyakit? Iya. Apakah penyakit itu bisa sembuh dengan sugesti? Nah ini loh. Bukan dengan hipnoterapi atau apa, tapi langsung dengan sugesti ya. Oke. Menarik. Nah, kalau saya memahami ini begini. Kalau penyakitnya ringan, ya, misalkan luka goresan gitu ya, kena misalnya kena pagar atau kena pisau yang sedikit aja gitu lah, yang tidak perlu diobati dan cukup diusap pakai air, nah kewaras dewi. Ini kan sugesti kan, kewaras dewi. Nah ini penyakit bisa sembuh loh. Nah berarti ada penyakit sembuh sendiri. Translate-nya begitu. Kalau yang bukan dari Jawa kan yang tahu. Berarti ada penyakit yang bisa sembuh hanya dengan sugesti. Ya, sugestinya nanti sembuh. Sugesti kan nasihat positif yang disampaikan kepada bawah sadar. Ya. Nah, mungkin Pak Erwin ada ini penyakit apa ini? Bukan penyakit sih, tapi kayak tadi gitu loh, kaitannya dengan luka tergores atau luka terkena pisau atau apalah gitu yang memang secara tubuh juga punya mekanisme untuk menyembuhkan kita sendiri. Kalau nggak salah dulu waktu kita SD kan belajar kalau kita terluka nanti akan ada sel darah putih, akan ada vitamin K yang akan menghambat pendarahan dan sebagainya, semacam seperti itu kan. Memang ada tubuh punya kayak semacam sel darah putih atau sistem imun atau antibodi yang bisa menyembuhkan diri sendiri untuk kasus-kasus tertentu. Yang perlu dicerna lebih lanjut kan itu tadi ya. Jadi tanpa sugesti pun sebenarnya ada metabolisme yang secara otomatis berjalan ya ketika. Tapi sugesti akan mempercepat hal tersebut. Karena misalnya kalau khusus untuk pendarahan, saya punya banyak pengalaman saya sendiri ataupun teman-teman yang belajar medical hypno ya, itu untuk pendarahan tanpa dijahit atau apa dengan sugesti itu bisa menghentikan pendarahan. Karena kalau pendarahan terus tegang terus ini kan ngocor terus gitu darahnya, pembuluh darahnya. Tapi ketika rileks bisa menghambat pendarahannya. Jadi ada sel pembuluh darah putih mungkin dia langsung menutupi gitu ya. Menutup atau mungkin pembuluh darah yang kita punya apa ya, arteri atau apa itu kan yang kalau terlalu tegang kan otomatis akan memompa darah secara banyak gitu. Akhirnya. Jantungnya kenceng gitu ya. Deg-deg malah bocor semua. Pendarahannya makin banyak semacam seperti itu. Nah, saya ingat anjing kalau stres kan darahnya keluar banyak kalau pas disembelih ya. Mungkin akibat itu ya dibuat stres, akhirnya pas disembelih karena dipukuli kayaknya ya, akhirnya darahnya kan ini dipakai. Bukan untuk ditiru, untuk pembelajaran ya. Jadi, ya namanya anjing bukan untuk makanan. Kalau stres itu merusak yang kerja pembuluh darah gitu. Berarti ada penyakit yang secara misalkan ya penyakit parah yang hanya disugesti saja dan bisa itu, menurut pengalaman Pak Erwin ada nggak ya? Kalau saya coba kenang, ada nggak kira-kira? Ada dan justru yang ingin saya tekankan juga dari awal sebaliknya penyakit tersebut juga diawali dari stres, dari pikiran atau yang kita sebut psikosomatis. Jadi saya pernah mendapati orang yang mah kronis. Ya, bertahun-tahun mahnya nggak bisa sembuh, bahkan divonis oleh dokter semacam seperti itu gitu. Nah itu kan psikosomatis, diawali dari stres. Jadi sugesti yang menyembuhkan stresnya yang juga merupakan jawaban atas mah yang terjadi terhadap dirinya itu ya. Seperti itu. Saya juga ingat ini mata ya, ada mata minus. Seseorang itu minus dan silinder, terus sering pusing. Bahkan dia pas check up ke dokter itu minus 10 dan glukoma. Iya, dia sudah seperti ini, tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Terus saya sugestikan begini, setiap malam kamu bilang sama dirimu, kendurkan otot-otot mata dan katakan, saya semakin sembuh, mata saya semakin sehat, semakin cerah pandangan saya, mulai sekarang dan seterusnya. Terus dibaca pada saat sebelum tidur.
ternyata dengan begitu diawali dari glukoma yang membaik. Bahkan glukomanya kabar terakhir tidak merasakan pusing sama sekali. Jadi saya pikir berarti sugesti bisa dong menyembuhkan penyakit. Padahal ini kan mata. Dan akhirnya kalau minus kabar belum jelas ya. Silinder berkurang, kalau minusnya masih di 10 itu. Itu sekitar 3 hari dia mensugestikan diri bahwa saya semakin cerah pandangan saya, pusing saya semakin rileks, saya semakin sembuh dari penyakit mata ini. Berarti saya pikir sugesti juga bisa dong. Bisa, sangat bisa sih. Sangat bisa. Kalau tentunya untuk kasus dengan direpetisi dan diyakinkan dalam diri bahwa saya bisa sembuh gitu ya. Dan kalau misalnya kita study case soal tadi ya, itu bukan suatu hal yang terus kemudian ajaib dan sebagainya gitu. Karena glukoma misalnya, dia pusing ya, atau penglihatannya sangat terganggu. Penglihatan ini kan mencakup juga tentang sel-sel saraf mata, pembuluh darah. Kalau dia terlalu tegang, terlalu mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi kan juga cemas dari akhirnya banyak ngelamun. Iya, cemas. Dia melihat sini tapi arah matanya ke sana. Nah, kan mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus pandangan, organ mata itu dan sebagainya gitu loh. Jadi mungkin yang bertanya, masa sih, mana bisa? Bisa, kan semacam seperti itu. Ketika rileks, sel saraf mata, dan sepanjang sepengetahuan saya juga ada istilah tekanan bola mata. Itu kan ketika tegang, cemas kayak gitu kan juga matanya itu kayak mau melotot gitu kan. Saya tuh ingat ini kan sugesti yang diberikan di teknik Dave Elman ya, kendorkan otot-otot mata, kendorkan otot-otot pipi dan sebagainya, itu harus beruntun gitu ya. Nah, saya anjurkan untuk mengendorkan otot mata. Terus ini berarti teknik hipnotis juga kan? Iya, sugesti yang kita bahas gitu. Jadi memang Dave Elman zaman dulu mengajarkan juga. Jadi ada beberapa penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan sugesti, dan juga ada beberapa penyakit yang diawali dari sugesti. Rasa cemasnya tadi, tadi sembuh diawali dari sugesti. Kena penyakit diawali dari sugesti. Ada juga. Berarti sugesti ini semacam tidak semua penyakit. Tidak semua penyakit ya. Tidak semua penyakit. Berarti sugesti ini semacam alat ya, atau perangkap ya. Apakah perangkap ini membawa kepada kebaikan atau membawa kepada keburukan gitu ya. Kalau semuanya juga sebetulnya hal yang ada di dunia ini ya sifatnya semacam seperti itu, tergantung kita mau membawanya ke arah mana kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang tidak pakai sugesti berarti sudah merusak organ tubuh berarti. Misalkan luka jantung gagal jantung misalkan gitu. Berarti kan jantungnya kan nggak berfungsi ya. Artinya berfungsi tapi nggak maksimal. Jadi kalau seperti itu bisa nggak disugesti? Atau harus dilibatkan obat tertentu atau treatment tertentu yang memulihkan organ tubuh? Kalau saya bilang sih semuanya harus balance ya. Dari fisik, mental, dari obat-obatan, vitamin, asupan gizi, dan juga dari pikiran. Saya takutnya gini, nanti orang berpikir bahwa sugesti bisa menyembuhkan penyakit gitu. Dia nggak mau berobat. Saya sugesti terus-menerus gitu loh. Padahal sudah jantung koroner gitu loh. Bahaya ini. Ya bisa sembuh tapi kemungkinan lebih besarnya sih mati. Ya. Seperti itu. Karena kan butuh proses gitu kan, ketika kita benar-benar untuk proses regenerasi sel dan sebagainya. Kalau mungkin masih anak-anak regenerasinya cepat ya bisa cepat, tapi kalau orang udah usia lanjut kan lebih cepat, atau mungkin diimbangi lah dengan obat dokter, termasuk sugesti memperkuat ya biar cepat sembuh gitu ya. Dan saya takutnya begitu, wah sudah gagal ginjal, nggak mau kemo, nggak mau cuci darah, nah, akhirnya kan kita yang salah mengajarkan penyakit bisa sembuh dengan sugesti, tapi ya itulah. Jadi ada hal-hal yang memang cukup disugestikan dan bisa sembuh, ada hal yang membutuhkan hal lain yang memperkuat sugesti. Ya. Nah, jadi silahkan Anda sesuaikan dengan penyakit Anda. Yang nonton video ini, termasuk yang tanya ini loh, penyakitnya apa ini? Dan ada juga ini sih yang mendiskreditkan gitu, atau menganggap negatif kaitannya dengan sugesti. Padahal kan belum tentu kan, sugesti ya sifatnya netral gitu, terserah negatif atau positif kan tergantung apa tergantung sugesti pemaknaan ya, persepsi dia ya. Kan ada orang yang sugesti itu konotasinya selalu negatif kan gitu kan. Dapat kan pengalaman semacam seperti itu. Itu cuma sugesti.
Itu iya ada yang mengatakan itu cuma sugesti, akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mensugesti, dia nggak berobat, cuma mematahkan pendapat. Padahal kalau sugesti dan bermanfaat, ya kenapa enggak gitu loh? Iya, itu justru saya setuju begitu. Jadi ya disugestikan dan memang dilibatkan diri kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari sugesti itu, bukan hanya dipatahkan sekedar sugesti saya nggak ya bisa, tapi nggak ada perlakuan, nggak dilakukan ya sama sekali. Berarti Anda sebenarnya hidup mau maknai apa gitu loh. Dan paling tidak maknai sugesti itu bagus ya. Dan di medis sebetulnya ini untuk bahan pengetahuan saja sih. Balik lagi bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Kan di medis ada istilah placebo. Ya placebo kan? effect. Placebo effect yang awalnya ada penelitian orang dikasih kapsul yang isinya cuma tepung, katanya obat, manjur dan segala macam, ternyata bisa sembuh gitu. Seperti itu. Ya ini bukan untuk ditiru sih, tapi ada semacam ada kejadian seperti ini dan terjadi benar gitu ya. Mungkin sembuh Anda beneran kalau gitu. Nanya lebih, cari aja di YouTube soal placebo effect seperti itu. Gitu. Ada yang lain yang mau di-share mungkin? Saya rasa cukup. Jadi ya jangan terlalu tidak percaya dengan sugesti dan jangan terlalu mensugestikan penyakit bisa sembuh dengan sugesti. Harus ada konsultan yang perlu Anda curhati tentang penyakit Anda, ya. Kepada kami boleh. Atau memang kalau Anda yakin ke dokter, ya silahkan ke dokter. Jadi libatkan semua hal yang memang Anda percaya untuk sembuh, termasuk sugesti yang kita cukup dan bukan cukup ya, kita memang menguasai dari dulu tentang sugesti. Dan termasuk juga untuk penyakit yang bisa sembuh secara alami dengan sugesti tanpa harus ke dokter juga. Kami juga sering mempraktekkan dan terjadi beneran. Jadi jangan hanya berhenti di satu tempat memaknai sesuatu tanpa melakukannya, tanpa membuktikannya. Kalau Anda tidak percaya sama sugesti ya silakan percaya Anda apa itu yang diyakini, lakukan. Kalau Anda percaya sugesti ya yakini dan lakukan. Gitu. Insya Allah penyakit Anda sembuh dan sehat untuk diri Anda. Itu ya Pak Erwin ya. Terakhir dari saya sih gini juga, menambahkan karena banyak kasus yang semacam seperti ini. Ketika Anda di posisi di mana Anda merasakan rasa sakit, sudah konsultasi ke dokter, sudah melakukan SOP dari medis ya, diperiksakan semuanya, tensi, cek darah, cek urin, sampai CT scan, ronsen, MRI dan semuanya normal, tapi Anda masih merasakan rasa sakit dalam diri Anda, artinya Anda butuh bantuan kami. Ya, itu psikosomatis itu. Ya. Itu kan sering semacam seperti itu. Sangat sering itu. Jadi bahkan pernah saya ditantang gini. Kamu nggak merasakan Pak, saya sebut psikosomatis dia nggak mau. Ini bukan itu Pak, ini santet ini. Santet ya psikosomatis, efek yang tidak terlihat secara CT scan, secara kedokteran, namun ada rasanya di dalam tubuh. Dan ini bisa kami tangani. Karena perasaan itu bisa diciptakan sih, dan bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Rasa sakit itu, gitu. Itu sih dari saya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa subscribe channel ini karena di channel ini akan terus membahas bagaimana hipnotis, bagaimana hipnoterapi dan peruntukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.